Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam sejahtera, rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah, kembali dengan saya Raden Bosebe Channel. Oke sobat channel, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani rohani, jiwa dan raga, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin bagi sahabat channel yang selalu menyimak video-video saya, oke, kita akan membahas mengenai pusaka yang berbeda. Kita sebelumnya membahas keris dan pedang pamor. Sekarang kita akan membahas mbahnya pusaka. Kenapa bisa dibilang mbahnya pusaka? Karena pusaka yang saya akan babarkan adalah pusaka yang sangat kuno sekali, sangat tua sekali, original, zaman original, era kedewataan sebelum kebudan. Era kedewatan atau sebelum kebudan itu adalah era di mana era tersebut itu jauh lebih kuno. Nah, jadi ada perbedaan era kebudan dan kedewataan, lebih utama, lebih duluan era kedewataan, yaitu abad 4 sampai abad ke-5. Nah, dan di era dewataan dan era kebudan itu memiliki perbedaan jauh sekali ya dulu. Nah, yang akan saya bahas ini adalah pedang kedewataan. Adalah pedang yang pertama kali dimiliki, dipakai oleh leluhur kerajaan dulu untuk berperang, satu, kedua untuk simbol kedudukan, yang ketiga adalah sebagai pelengkap pakaian kerajaan. Nah, disebut dengan pedang Nandaka Khadga. Pedang Nandaka Khadga adalah pedang senjata para dewa yang kemudian biasanya dalam relief arca, pedang Khadga adalah senjata milik Sri Wisnu pertama, kedua milik Siwa, ketiga biasa dipatung Mahakali, pedangnya Khadga. Yang pedang Khadga kemudian oleh raja-raja itu sebagai buat senjata. Nah, pedang Khadga yang pertama itu yang awal itu panjang, itu mulai era kedewataan. Era tersebut mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-4 sampai ke abad ke-5. Nah, kemudian beralih dari era tersebut dan seterusnya, kemudian Khadga beralih menjadi pendek, yang tadi panjang menjadi pendek. Nah, oke, sahabat channel, kita tunjukkan pedang Khadga. Ini pedang Khadga saya memiliki dua pedang Khadga ini, cuma yang satunya kita tampilkan nenok saja. Ini pedang Khadga yang ini, kalau kayunya saya pakai kayu kembalu. Ini ada batunya. Ini warangkanya baru ya dulu, warangkanya baru karena saya dapat ini pusaka ini adalah temuan darat. Nah, temuan darat dari sebuah situs yang rahasia, dan sesuatu keberkahan juga saya bisa mendapatkannya. Tadinya ini bentuknya sangat kotor sekali, kemudian saya bersihkan, saya cuci. Ini panjangnya 63, istimewa. Kita keluarkan cuma sedikit atas dan ada Khadga. Ini namanya pedang Nandaka Khadga. Kalau aslinya dulu sini gagangnya dia bentuknya Khadga. Nah, kebanyakan di postingan YouTube, Facebook kan pedang Khadga pendek ya, pendek dan ada perunggunya. Dan ini adalah pedang Khadga pertama di abad ke-4 dan ke-5, makanya wajar
tidak ada gagangnya, gagangnya sudah hancur lebur kemakan zaman. Dan saya dapat 3 barang, pedung sama pedang 2, suatu keberkahan dari Yang Maha Kuasa, dari leluhur, berikan amanah untuk memiliki pedang Nandaka Khadga era kedewatan. Nah, dan di sini ada suguhan 2. Nah, dengan lihat ini di sini ada suguhan 2. Nah, suguhan 2 ini. Nah, sini ada kikir sapinya, suguhan 2. Nah, biasanya suguhan 2 ini dipergunakan untuk aliran darah. Jadi untuk berperang, ini adalah senjata pertama. Pedang Khadga pertama itu rata-rata panjang. Kenapa kok bisa saya katakan panjang pertama kali? Karena ini adalah informasi dari sebuah kurator museum dari Yogyakarta. Beliau menerangkan, yang bernama Bapak Sumitro, menerangkan Khadga pertama itu berukuran panjang awalnya. Dan pedang Nandaka Khadga itu adalah pedang pertama kali dimiliki leluhur mulai abad ke-4 sampai abad ke-5, yaitu era Galuh Mataram. Nah, Mataram itu era Wangsa Sanjaya dari kerajaan Tarumanegara, Swalaganegara, Galuh, Mataram kuno, dulu pedangnya Nandaka Khadga. Dan ini saya dapat dari temuan darat di Kediri, pesisir Kali Brantas. Ini bisnya sudah membentuk, wajar usia udah ribuan tahun, usia udah ribuan tahun. Ini saya yakin. Dan pedang Nandaka Khadga ini jarang, yang panjang sebenarnya jarang ditemukan, jarang didapat. Rata-rata pendek, ada perunggunya, ya. Apalagi pedang Nandaka Khadga yang ada sogokannya dari ujung sini bilah bawah, ini sogokannya doni, kikir sapi ini sogokan, sampai ke atas, itu jarang ditemukan, jarang didapat oleh pencari-pencari pusaka-pusaka temuan ataupun kolektor pusaka kuno-kuno, jarang dapat. Dan malahan pedang Khadga ini lebih tua daripada pusaka betok. Banyak orang memburu pusaka betok karena mereka tidak paham mengenai sejarah, tidak paham mengenai sejarah, tidak paham mengenai historis. Mungkin kalau orang nggak ngerti historis di sejarah, menyepelekan ini adalah pedang rongsokan, padahal sadar keliru. Kalau saya memilih merumatnya, ngopeninya, pedang seperti ini. Ini ada sogokan 2 di sini. Ini kurang terlihat. Ada sogokan 2. Dan sogokan 2 ini bukan hanya sebagai aliran darah saja, tapi juga simbolis. Dalam arti simbolis dalam relief Candi Borobudur. Itu ada sebuah relief yang memegang pedang Khadga dengan sogokan 2 seperti ini adalah seorang pangeran, raja, atau seorang panglima perang. Jadi dia jabatannya bukan jabatan kecek-kecek. Dan ini pamornya pamor tulang, dimana tulang adalah sebuah kematangan tempat lipatan besi yang istimewa, luar biasa. Jadi ya memang kalau orang nggak paham sejarah dan historis, menyepelekan pedang seperti itu. Kalau saya nggak perlu cari keris betok-betok. Sekarang betok cari orisinil, jangan betok. Pedang iki bisa orisinil aja udah sulit. Kios ini
batu asli orsinil, asli temuan istimewa. Oke, kita spill pedangnya. Oke dulur, nah ini materialnya besi pedang K3. Ini sudah diwarangi, sudah bersih, sudah diwarangi. Kalau belum diwarangi, pasir malilonya muncul semua. Ini ada sokoannya 2, sudah samar-samar lah. Mesinnya membatu, kabudanan, tapi lebih tua dari kabudanan. Terus orisinalnya sudah diwarangi, pamor keleng laut, walaupun masih ada sisa karatnya. Oh, ngeri. Nah, ini ada sobat duanya. Nah, ini sobat. Ini kikir sapi, ini sukuannya di sini. Cuma sudah samar-samar. Istimewa. Orsinil dulur, ngene iki orsinil. Kan saiki angel kulene. Istimewa. Sokokan 2 istimewa. Oh, sokokan 2-nya. Nah, sokokan 2. Sokokan 2 sudah samar-samar. Oke sahabat channel, kita tadi sudah spill pedangnya di cahaya dan kadang gelap, dia akan terlihat sokoannya tadi ya, terlihat sokoannya 2, mata pedang itu istimewa, caranya juga ya luar biasa. Terus ada yang nanya dimaharkan Den, sementara masih NVS dulur, buat tindih pusaka, tindih di rumah. Jangan sampai pusaka ini jatuh di tangan pendekar syair berdarah yang berniat jahat. Asik. Jadi kalau yang ini ada jika pada pusaka ini sangat tua sekali, saya simpan. Sempat ditawar oleh kurator pusaka dari Jakarta, ditawar mahal sekali, ditawar 300 juta tidak selepas, karena pusaka seperti ini itu sulit sekali. Benar, sempat ditawar 300 juta pun saya lepas, karena ini cikal bakal pusaka lebih mahal daripada betok-betok pusaka kinatah. Pusaka kinatah ya mulai era-era Mojopahit akhir dan Mataram dan seterusnya. Ini berkata baik cikal bakal dalam dunia perantikan sing paham pasti kan nyari barang sing sepuh utuh kuno terus orisinil lagi masih termasuk utuh usia udah ribuan tahun terasa di mata anak-anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti tadi, menurut kurator museum dari Jogja,
Sumitro. Nah, jadi pedang Khadga yang berulang panjang itu pedang Nanda Khadga. Pertama kali aslinya panjang, tidak pendek, tidak paten, tidak seperti belati, itu panjang aslinya. Maka yang bisa bilang ini pusaka, jika pakai pusaka tindih pusaka itu dulur. Dan kalau belum cukup tinggi ilmunya dan pernah coba menguasai pusaka seperti ini, karena pusaka ini waktu saya membersihkan pusaka ini banyak fenomena yang ngeri ya. Karena sini tanah sudah membuat membatu full, terus sudah bersih. Dari sini masih ada karat-karatnya campur darah merah. Jadi pedang ini digunakan karena perang terus banyak memakan darah dari musuh-musuhnya. Jadi musuhnya yang bagus, istimewa sampai dia sendiri yang ngeri. Kalau dari yoninya di pusaka ini, kita tadi sudah bahas historis sejarahnya, dan kita tetap membahas yoni. Setiap pusaka pasti kita mencari yoni. Yoni itu adalah daya ini pada pusaka. Setiap pusaka pasti memiliki yoni atau kodam asli ya. Jadi pusaka itu selain energi alam murni, inti dari besi, meteor, logam dan sebagainya, juga ada doa yang tertanam pada pusaka, juga ada sebuah kodam. Kodam itu adalah perwujudan dari doa Sang Empu, di mana Sang Empu juga selain menanamkan doa, juga ada sebuah kodam yang mengikuti pusaka tersebut. Secara alami yoni pada pusaka yang di pusaka ini berwujud seorang napa memakai kondisi berbanyak, dan kalau saya flashback pemiliknya itu seorang pangeran kedewasaan. Jadi dia itu masih pakainya beda daerah Majapahit, daerah Pemerintahan itu beda. Putih, Banten, Kumis, tipis. Saya ada dua sama wedung satu. Cuma wedungnya ini eranya di bawahnya ini lebih tua. Pedang ini lebih tua. Wedung yang saya dapat ya eranya Kedirian, termasuk era Kedirian peralihan Singosari kalau wedungnya. Kalau ini lebih tua. Saya dapat dua polos, tidak ada sokonya. Kalau dalam relief dan di Borobudur, kalau yang polos itu agamanya prajurit biasa, kelas seperti ini, kelas pangeran, kelas raja, dan kecil-kecil. Nah, kita masukkan saja caranya ya luar biasa. Oke dulur, tadi kita sudah menyaksikan mengenai pedang Nanda Khadga. Besok kita akan lanjut lagi membahas pedang Khadga yang satunya. Mungkin jenengan penasaran dengan satunya. Besok lagi wedung. Jadi kita bertahap. Mungkin bagi yang penasaran bisa simak terus video dari Raden BCV Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu rahayu rahayu.